Nah, kita akan memasuki bagian paling inti tentang teori kebenaran. Semua tentang teori kebenaran itu nanti akan kembali pada pengertian umum bahwa yang benar itu adalah yang nyata ya. Nah, dalam filsafat sains ini setidaknya kita akan menggunakan 4 teori kebenaran ini. Apakah masih ada teori kebenaran lain? Masih banyak sekali ya. Nanti kalau Anda baca buku-buku filsafat ilmu, nanti akan Anda temukan kebenaran imperatif dan yang lain-lain ya. Ada kebenaran hermeneutik ya. Tapi untuk bidang engineering di STEI ini dan untuk dasar ya, untuk dasar awal kita belajar, saya merasa mungkin kita mencukupkan di yang 4 ini sudah luar biasa ya. Dan mungkin kebanyakan disertasi dan penelitian Anda ini paling enggak bisa mengaitkan diri dengan salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah 4 dari teori kebenaran ini. Jadi ada yang disebut kebenaran logik, kebenaran pragmatik, kebenaran korespondensi, dan kebenaran konsensus. Ya. Maka ini sangat penting sekali ya. Kalau sesuatu itu disebut benar, kalau dia itu harus betul-betul terkait dengan sesuatu objek nyata di masyarakat, itu objek nyata dalam kehidupan, itu disebut kebenaran korespondensi. Ini salah satu kebenaran saja dari banyak kebenaran. Kita masuk satu persatu ya, apa makna dari masing-masing kebenaran itu. Nah, teori kebenaran logik ya, sesuatu disebut benar menurut teori kebenaran logik ini kalau dia itu konsisten terhadap dirinya sendiri. Selama dia konsisten, selama tidak mengandung kontradiksi, selama ada harmoni dari berbagai pernyataan-pernyataannya, maka dia disebut benar secara logik atau koheren atau konsisten. Jadi kebenaran-kebenaran yang masuk dalam kebenaran logis ini adalah seluruh matematika masuk di sini. Jadi kalau kita misalnya mengatakan teorema limit sentral ya, atau teorema limit pusat yang mengatakan bahwa kalau kita mengambil jumlah sampel cukup besar ya, cukup banyak dari distribusi sembarang, distribusi perubahan acak sembarang, maka distribusi samplingnya itu pasti akan normal. Nah, kemestian ini adalah kemestian logis. Nilai kebenarannya kebenaran matematis. Ini bisa dibuktikan dan sudah dibuktikan dan diverifikasi di review pembuktiannya oleh banyak mathematician dan ahli probabilitas statistik. Di dalam teori-teori science dan engineering di STEI itu banyak sekali yang masuk dalam teori kebenaran logis ini. Misalnya frekuensi sampling itu harus 2 kali lipat lebih besar
dari bandwidth maksimum di suatu sinyal. Ya, itu kadang disebut teorema sampling atau teorema sampling Shannon. Asal muasal dari teori itu bukan sebuah pengujian eksperimen, tapi adalah pembuktian matematis logis ya. Kalau kita memilih frekuensi pencuplikan untuk mencuplik data, suatu sinyal itu lebih dari 2 kali lipat bandwidth maksimumnya, maka sinyal tersebut bisa direkonstruksi secara matematis. Ya. Dan akhirnya dari ranah matematis logis itu diterapkanlah ke ranah-ranah yang lebih rendah, karena kebenaran logis itu sifatnya paling tinggi. Kalau sudah benar secara matematis, nah tinggal nanti tantangannya adalah bagaimana di level teknologi bisa menerapkan teori ini di level yang lebih rendah. Ya, jadi teori kebenaran logis ini kaitannya dengan kebenaran adalah sebagai berikut ya. Tadi kita nyatakan bahwa kebenaran sesuatu disebut benar kalau dia benar-benar eksis, ada, real, dan nyata. Nah, sesuatu yang tidak logis atau melanggar prinsip non-kontradiksi itu tidak mungkin benar, tidak mungkin ada, dan tidak mungkin nyata. Contoh lingkaran yang sekaligus segitiga, atau kalau kita bilang ada sistem dinamika yang sekaligus bersifat bounded input, bounded output stable, dan sekaligus dia bounded input, bounded output tidak stable. Atau kalau kita mengatakan bumi itu sekaligus bulat dan sekaligus datar, itu nggak mungkin. Atau misalnya ada orang yang mengatakan COVID-19 itu real, karena benar-benar secara empirik dapat diuji, bahkan sudah banyak korban jiwa, namun sekaligus dia itu khayalan, karena hasil dari suatu konspirasi. Nah ini contoh-contoh sesuatu yang tidak logis, melanggar teori kebenaran konsistensi, melanggar teori koherensi, dan karena itu dia benar-benar tidak mungkin real. Jadi pada prinsipnya seluruh mathematical truth itu masuk dalam kebenaran logis ini. Ada cukup banyak ya yang merupakan, ini saya memberi contoh ini dari jurnal terakhir yang bulan apa ya, di IJEE ini ada sebuah tulisan judulnya itu Expectation Based and Quantile Based Probabilistic Support Vector Machine Classification for Histogram Value Data. Nah ini contoh suatu penelitian, menurut saya kalau nggak tesis disertasi nih ya dari luar negeri ini, yang dimuat di jurnal IJEE, dan ini kontribusinya ada dalam ranah kebenaran logis, kebenaran matematis. Jadi dia membuktikan sebuah teorema untuk support vector machine learning yang disebut SVM, tapi datanya itu bukan data bilangan real. Jadi datanya itu seperti data usia manusia atau data penghasilan, datanya itu data selang ya, dan intervalnya ini ada nilai probabilitasnya, atau kita biasanya menyebutnya histogram value data. Kalau SVM yang banyak berkembang itu untuk real value data. Nah dia ini menarik ya, data setnya itu, fitur-fiturnya itu adalah histogram value, dan dia sudah menemukan sampai taraf teorema matematika ya. Dan kalau kita urut ternyata karya ini dahsyat ya, sampai masuk jurnal Q1 dan lain-lain. Salah satu cara yang tidak terlalu sulit mungkin untuk mencapai jurnal Q1 ya, kalau mau
riset yang kayak gini ya. Tapi biasanya stres ya, berat ya memang ya. Karena ini akan sangat banyak eksperimen dalam pikiran dan purely matematis, di mana simulasi itu nanti hanya membantu menunjukkan efektivitas penggunaan metode. Contoh lain seperti yang tadi saya sebutkan itu yang kontribusinya dalam kebenaran logis dalam riset-riset di information technology dan electrical engineering, sampling theorem ya. Contoh lain misalnya bukti konvergensi algoritma gradient descent dalam machine learning. Seperti Anda ketahui, classifier dalam machine learning menggunakan algoritma yang disebut gradient descent ya. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa memang dengan algoritma gradient descent ini yang biasa ya, itu dia akan bisa konvergen ya. Konvergen menuju ke titik optimalnya. Kalau menurut teori optimisasi itu disebut global convergence ya. Dan ini bisa dibuktikan dengan berbagai teorema. Atau contoh lain yang kontribusinya dalam kebenaran logis itu adalah penurunannya Maxwell. Ya, tentang gelombang elektromagnetik. Nah, jadi ini sambil kita mengenali untuk tiap jenis kebenaran tuh nanti bisa ada kontribusi penelitian yang sesuai dengan itu ya. Jadi nanti Anda bisa milih sebetulnya disertasi Anda atau riset Anda itu lebih kuat ke pembuktian kebenaran logis, atau kalau teoremanya sudah ada dibangun orang, berarti kita mungkin ingin berkontribusi di ranah-ranah kebenaran yang lain. Nah, kita masuk ke kebenaran korespondensi. Sesuatu disebut benar menurut teori kebenaran korespondensi itu kalau ia berhubungan atau berkorespondensi dengan objek yang ditunjuk oleh pernyataan. Nah, ini salah satu teori kebenaran ini mengatakan the way in which we can judge our beliefs is by testing them in experience. Jadi cara gimana kita bisa menjudge keyakinan kita atau pikiran-pikiran kita itu dengan menguji mereka dengan sebuah pengalaman. Jadi kalau ini misalnya teorema yang dikembangkan expectation based untuk SVM, untuk data histogram ini sudah benar secara logik, kita karies lebih lanjut. Ini kalau betul-betul diterapkan dan diukur untuk sebuah kasus, misalnya untuk mendeteksi cancer dan lain-lain itu, apakah dia betul-betul machine learning itu bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan pengalaman kita. Jadi membawanya ke level yang empirik. Ya, seperti halnya gelombang elektromagnetik tadi. Dia adalah sebuah kebenaran matematis, maka para ilmuwan mencoba sampai betul-betul dia bisa empirically testable. Jadi yang tadinya merupakan kebenaran matematis dan logis, setelah teruji masuk menjadi kebenaran korespondensi. Nah, ini kalau contoh-contoh pengertian dasarnya, kembali ke teori tentang kebenaran bahwa yang benar itu adalah yang nyata. Menurut teori kebenaran korespondensi, bila sesuatu itu sesuai dengan fakta, maka sesuatu itu benar, ada dan nyata. Jadi kata kunci di sini adalah fakta. Ya, kalau nanti dalam eksperimen Anda ini yang paling penting
bagaimana fakta itu diukur dan bagaimana fakta itu dikumpulkan sebagai data dan benar-benar memiliki validitas untuk menggambarkan kenyataannya. Contoh-contoh kebenaran korespondensi, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Ini kasat mata. Gelombang elektromagnetik itu nyata adanya. Ya sudah, sekarang udah nyata ya. Sudah bisa diukur di mana-mana. Massa bisa dikonversikan menjadi energi. Pada saat Albert Einstein tahun 1900 menemukan persamaan ini, itu baru kebenaran logis ya. Tapi saat ini sudah bisa menjadi kebenaran empirik, bisa dibuktikan. Contoh lain yang lebih teknikal ya. Misalnya, saya nggak tahu, mudah-mudahan ada masih Anda ada yang bidang studinya power ya. Ada yang ngambil power di sini teknik tenaga? Halo? Ada, Pak. Ada ya. Nah, ini bidang teknik tenaga ini. Rancangan data center yang benar, desain data center itu bisa mengefisienkan penggunaan energi dan menurunkan power usage efficiency hingga di bawah 2. Nah, ini saat ini sudah menjadi kebenaran empirik ya. Apa itu power usage efficiency di data center? Jadi kalau misalnya data center itu membutuhkan generator ataupun energi dari PLN itu 2 megawatt ya. Satu rak itu biasanya sekitar 5 kilowatt ya. Jadi kalau 200 rak itu 1 megawatt. Tapi untuk supaya merunning misalnya sebuah data center dengan 200 rak yang kebutuhan electrical powernya itu 1 megawatt, itu seringkali diperlukannya itu 2,5 megawatt atau 2 megawatt atau 3 megawatt. Kenapa? Karena tidak semua listrik itu bisa, energi listrik atau daya listrik itu masuk menjadi energi atau power listrik di server. Ada yang wajib menjadi penerangan. Nah, yang lebih berat itu yang menjadi cooling, yang menjadi pendinginan ya. Nah, dahulu 10 tahun lalu gitu, itu data center tuh kebanyakan PUE-nya 2,5. Jadi kita bisa bayangkan untuk menghasilkan energi di server-server infrastruktur IT sebesar 1 megawatt, energi listrik yang harus dikonsumsi itu sampai 2,5 megawatt. Betapa borosnya. Ya. Maka Google, Facebook, dan berbagai raksasa IT ini berlomba-lomba ya. Nah, sekarang memang sudah bisa di bawah 2 ya. Kalau Google, Facebook, ya, Microsoft itu berlomba-lomba buat data center paling efisien. Bisa cuma 1, sekian. Caranya mereka buatnya di tepi samudra ya, di tepi laut, di Antartika gitu ya. Jadi nggak perlu pendingin kecuali eco cooling ya, pendinginan dari lingkungan ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya. Nanti kita kalau membuat pernyataan-pernyataan teknis seperti ini nih, benar nggak? Ya harus bisa ditunjukkan ya, diukur dan ditunjukkan. Nah, ini contoh mengenai data center. Nah, contoh berikutnya di dunia telekomunikasi, ini masih jadi masalah sampai tahun 2000-an ya. Tapi saya rasa sampai sekarang masih ya, standar ini masih digunakan. Banyak operator seluler di dunia bisa mencapai blocking probability dari phone call
di bawah standar yang ditetapkan ITU, yaitu 2%. Jadi blocking probability itu kira-kira gini, kalau kita telepon, ditolak, lama-lama malas ya teleponnya. Nah dulu di era-era awal seluler itu blocking probability bisa 50% ya. Nah ITU itu memberikan standar supaya layanan telepon itu bisa dinikmati orang banyak. Dia memberikan standar kalau nggak 2%, 1% pilih yang mana begitu. Nah, itu banyak operator di dunia memang kalau diukur sudah bisa mencapai di bawah 2%. Nah, kemudian contoh yang paling terkini, ini baru saya lihat kemarin datanya ya. Kenapa masyarakat Indonesia ini agak santai-santai ini dengan gelombang keempat Omikron yang sebetulnya saat ini terjadi ya. Karena case fatality rate COVID di Indonesia ini sampai kemarin tuh masih di bawah 1 gitu. 0,44 nilainya kalau kita lihat ya. Dan ini sudah agak lama itu. Nah, nilai 0,44 ini more or less kira-kira beberapa kali lipat angka kematian influenza lah. Jadi dalam keadaan sudah tervaksin booster dan sebagian herd immunity ya. Kadang-kadang orang batuk-batuk sedikit udah nggak dirasain. Yang diukur pun kalau positif case fatality rate-nya 0,44% ya. Jadi 4,4 dari 1000. Mungkin kalau diurut lagi ini lebih banyak mengenai insan yang terkena komorbid ya. Kelompok manusia yang terkena komorbid atau lansia. Dan saat ini angka reproduksi COVID di Indonesia di bawah 1. Saya cek per kemarin. Walaupun masih menakutkan ya, di bawah satunya itu 0,97, 0,94. Karena 1 itu batas ketidakstabilannya. Nah, ini adalah contoh-contoh kebenaran korespondensi, Pak. Setiap pernyataan itu nanti didukung dengan fakta yang diukur. Dengan fakta yang nyata, fakta yang diukur ya. Dengan experience. Itu disebut teori kebenaran korespondensi. Jadi, sesuatu disebut benar kalau dia itu sesuai dengan fakta. Kalau teori kebenaran logis tadi, sesuatu yang tidak logis itu pasti tidak akan bisa muncul dalam kenyataan. Sesuatu yang logis sebaliknya mungkin muncul dalam kenyataan. Sesuatu yang merupakan implikasi matematik dari teori-teori yang sudah diakui kebenarannya itu sangat mungkin muncul dari kenyataan. Sangat mungkin muncul menjadi kenyataan. Itu teori kebenaran logis. Kemudian kedua, teori kebenaran korespondensi. Berikutnya, karena kita adalah engineer ya, maka kita akan sangat banyak mendiskusikan hari ini tentang teori kebenaran pragmatik dan teori kebenaran dengan konsensus. Oke, supaya Anda nggak lelah ya, kita break dulu sebentar.